Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuntun ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Supaya kami puji dan kami memuliakan dengan segenap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan pengakuan iman. Pengakuan iman Gereja Suara Kebenaran Injil. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kepada kita. Ku duduk diam di hadirat-Mu. Hampirimu ya
saatnya kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kita yang berkata, Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku. Selalu menopangku.
kita katakan, aku minta kepadamu ya Bapa.
kedaulatan-Mu, Bapa Yahweh. Apa yang boleh dirancangkan manusia jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Karena sebenarnya kami telah menerima kodrat dosa oleh karena pohon pengetahuan. Karena itu kami mau merendahkan hati kami, takluk pada kebenaran-Mu Bapa. Nyatakan isi hati-Mu, belajar menurut apa yang firman-Mu katakan yang tertuang dalam Alkitab. Bukan rancangan dan pendapat kami yang kami sampaikan Bapa, tapi semata-mata hati dan pikiran. Berbicaralah Bapa lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan hamba memahaminya, dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami mau merendahkan hati, membuka hati kami dan pikiran kami, dan membuang semua pola pikir lama untuk kami boleh belajar pada kebenaran. Terima kasih buat berkat dan perlindungan-Mu atas keluarga besar kami, atas pekerjaan usaha kami dan segalanya. Kami berkumpul di sini semua atas karena kehendak dan rencana Bapa. Terima kasih, selamat pagi Bapa. Dengan ucapan syukur kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, puji Tuhan, setiap kita bisa berkumpul bersama. Kita percaya bahwa kasih Bapa terus membuat gairah dan semangat kita tidak pudar, Bapak Ibu terkasih ya. Oke. Nah ya, kita hari ini belajar begini Bapak Ibu terkasih. Sukacita dan jiwa yang memuliakan Allah. Ya kan? Jadi begini, karena kita ini sedang merayakan Natal, kita semua hanya dengan sukacita. Karena Natal adalah pertemuan antara keluarga, sahabat. Lalu kita bisa kumpul, duduk, makan bersama dengan suasana yang berbahagia. Karena memang tercipta suasana baik di sekitar dimanapun, bahkan di belahan bumi itu menyambut kelahiran Kristus. Tapi kita mau belajar sukacita yang dari para tokoh-tokoh Alkitab. Karena pada waktu itu adalah gerakan awal perjanjian baru dan Kristus belum menyatakan. Tetapi ada orang-orang yang luar biasa yang sudah hidup dalam gerakan Bapa Yahweh, Allah pencipta. Dan mereka rela lakukan apapun Bapak Ibu terkasih. Jadi sukacita yang mereka alami hari ini sebagai satu contoh bagi kita. Bagaimana meraih sukacita meskipun keadaan di tengah tantangan, penderitaan, persoalan hidup yang begitu pelik. Bagaimana kita mau menghadapinya? Kan dikatakan di sini sukacita itu bukan sekedar keluar atau karena ada sekitar kita di backup dengan keadaan nyaman. Bahkan tidak nyaman pun kita harus tetap sukacita. Ya. Jadi mari kita belajar, karena dalam pembelajaran ini kita juga mengolah batin ini Bapak Ibu terkasih di tengah keruwetan hidup. Siapa yang ruwet hidupnya hari ini? Persoalannya banyak. Halo? Semua kita punya masalah, ya kan? Iya. Tapi bisakah kita bersukacita di tengah persoalan dan beban hidup? Dan kita juga bisa belajar bagaimana apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Ya. Jadi waktu Maria mendengar kabar bahwa dia menerima buah atau benih yang lahir dalam kandungan, sementara posisi dia sebagai perawan, itu bukan hal yang mudah. Tapi di sini juga ada pesan Allah. Kalau dahulu iblis menipu Hawa lewat seorang perempuan, hari ini Allah menyatakan kebenarannya dan melakukan banyak hal yang berdosa lewat siapa? Juga sampai perempuan. Dan ini tergenapi setelah berabad-abad. Lumayan lama Bapak Ibu terkasih. Satu sukacita yang Maria alami karena dia
pribadi yang menggenapi janji Bapa Yahweh. Amin. Orang yang dikenal dari seluruh manusia pada masa itu. Ini yang sudah sadari, ya. Kita baca kembali Lukas 1 ayat 46 atau 40 dan 47, Bapak Ibu terkasih. Kalau 45 coba baca 45. Next. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat dari kata bahasanya, ya sudah saya coba mencari Lukas ayat 45. Lukas 1:45. Ya. Di sini dia mengatakan bahwa berbahagialah berbahagialah engkau yang percaya, sebab apa yang telah dikatakan Yahweh, itu kan Tuhan Guru besar, Yahweh kepadamu pasti terjadi. Ini dasar dari pesan dan percayanya umat pada masa transisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru, termasuk Maria Yusuf, Zakaria dan Elisabet. Ya, ini masa transisi. 46. Jadi mereka memegang janji Yahweh yang telah ditulis di kitab Yesaya dan banyak kitab-kitab lain. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Kata jiwa di situ tentang manifest dari pikiran, perasaan dan kehendaknya, hanya untuk memuliakan the Lord Yahweh. Di situ yang memegang adalah, maka di sini pola pikirnya monotis, Bapa satu-satunya. Jiwaku, pikiran, perasaan dan kehendakku hanya memuliakan Yahweh. 47. Dan hatiku, kata hati di situ adalah hati dari unsur roh. Ini apa? Jadi rohku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti dalam tubuh, jiwa dan roh Maria itu belajar dan bukan hanya dipersiapkan untuk memuliakan Bapak Yahweh dalam segala hal, apapun keadaan, dan dia tidak tahu situasi apapun. Yang penting hanya percaya atas apa yang difirmankan dan janjinya. Apakah setelah dia menerima benih ilahi langsung bahagia, Bapak Ibu terkasih? Tidak kan? Dia sedang dalam ada penentangan arus yang kuat. Gak ada sejarahnya perawan mengandung sebelum menikah. Ini tidak mudah, tapi aku memuliakan jiwa dan rohku, percaya dan memuja Engkau, Yahweh. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita menarik. Kalau Bapak Ibu terkasih sudah mengalami realisasi penebusan Kristus dan Anda menerima Roh Kudus, hendaknya Anda ada di pihak apa yang dialami oleh Maria. Amin. Amin. Itu dari kita. Makanya saya katakan tadi, bisa nggak kita bersukacita dalam segala keadaan tidak nyaman? Ini janji. Kenapa? Karena persoalan yang dari Maria, dia sedang menggenapi janji Yahweh. Tapi persoalan yang kita hadapi, kenapa duka citaku, Bapak? Tanyakan dengan diri kita. Jangan kita langsung percaya bahwa apa yang kita buat itu semua benar dan salah hari ini juga karena Allah izinkan. Tanya, kenapa Bapak izinkan masalah ini? Mari kita mengadakan rekonsiliasi, berperkara dengan dia. Why? Kenapa Bapak? Kau izinkan persoalan begitu datang kepadaku? Siapa yang salah? Dia sedang menggenapi rencana besar Bapak Yahweh. Suka dia pasti yakin. Nah, hari ini relasi kalau kita di dalam orang percaya, kita tidak mengenali masalah apa yang akan Yahweh katakan, tapi kenapa aku tidak bisa bersuka cita? Kita tanyakan.
supaya cita kebahagiaan, ada masa penderitaan, musim-musim kehidupan yang Bapak Ibu alami. Biarlah persekutuanmu, relasimu menjadi manis. Jangan hanya bersekutu dan sukacita lagi diberkati jasmani. Habis diberkati jasmani ada masalah. Kenapa Tuhan? Kenapa kutuk aku? Nah, inilah kita seringkali menanyakan, tapi kita tidak pernah introspeksi diri. Seseorang yang mau hidup di hadapan Tuhan, dia bukan hanya menuntut, tapi Allah pun juga menuntut tanggung jawab dengan kita. Amin. Jadi kita hidup benar dan hidup apapun kita harus belajar. Bapak Ibu terkasih. Jadi di sini dia punya. Dikatakan hati nurani, saya kata itu adalah unsur dari rohnya. Berarti Maria, Yusuf, Zakaria dan Elisabeth sebenarnya dia bergerak dalam roh. Batinnya bergerak dalam komunikasi dengan Allah. Meskipun belum terungkapkan relasi pola perjanjian baru tentang hubungan roh dengan roh. Nanti Yesus ngomong, nanti kamu menyembah Allah bukan lagi dari dirimu, tapi kamu menyembah Allah roh dalam roh. Setelah dia bertemu dengan perempuan, tapi orang tuanya sudah belajar. Ini sebenarnya sesuatu yang kita singkapkan dari pesan pertama. Bahkan coba kita lihat, dikatakan waktu Elisabeth itu kan dikatakan tapi dia punya anak, tapi dikatakan bahwa akan melahirkan seorang yang menjadi pembuka jalan. Kalau dahulu perantara itu dari imam, tinggal di bait Allah, menjadi imam, perantara. Tapi Yohanes Pembaptis tinggal di mana, Bapak Ibu terkasih? Ada rumahnya di jalan-jalan, ya kan? Makanannya apa? Madu dan belalang. Berarti Allah sedang mengubah konsep perjanjian lama pada perjanjian baru. Paham? Ini yang sering kali orang percaya tidak paham. Maka perjanjian lama ditarik ke perjanjian baru yang baik-baik dipakai untuk di sini. Inilah kesalahan kita. Makanya kita tidak mulai pintu dalam pertumbuhan iman. Karena di sisi lain kita punya batin, kita mau temu Tuhan, tapi jasmani kita juga bergerak. Makanya abu-abu kita. Nanti kalau tanggal 1 saya bicara tentang pelayanan yang sejati. Ya. Pelayanan sejati, pelayanan tingkat roh. Itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang percaya hari ini, bukan yang selama ini. Belum lengkap Bapak Ibu terkasih. Tapi bukan kata saya, Alkitab yang katakan. Amin. Nah, jadi kita melihat bagaimana sebenarnya mereka sudah bergerak. Mereka tahu rencana bahwa akan mengubah konsep yang lama menjadi yang baru. Bukan dihapus Bapak Ibu terkasih, tapi dia menyempurnakan. Tapi ada beberapa konsep yang tidak lagi sistem ibadah, sistem persembahan yang lama itu diakhiri karena disempurnakan. Amin. Amin. Nah, jadi kesukacitaan Maria karena dia menerima satu terobosan yang baru yang Allah lakukan untuk zaman itu dan zaman ini. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu terkasih. Kalau Allah tidak bijaksana, ya, atau orang tua yang tidak bijaksana, saya mungkin pernah bicara itu, dia akan memberi, ini paling gampang tuh kasih uang aja dengan fasilitas. Orang tua yang tidak bijaksana, anak 5 tahun dan anak 17 tahun dikasih fasilitas yang sama. Yang satu dapat mobil, yang satu dapat mobil. Yang satu dapat uang nilainya besar, sama. Kira-kira bisa nggak yang menggunakan yang masih kecil? Nah, kalau orang tua memberikan begitu sama, itu artinya tidak bijaksana. Allah yang maha bijaksana, maka dikatakan di pujian, aku tidak mengerti rencana bahkan yang baik bagiku pun belum tentu benar menurut engkau. Kenapa? Pada saat Allah bergerak di dalam perjanjian lama, itu tahapan, masa engkau. Nanti dia mulai bergerak. Jadi perubahan itu adalah pergerakan yang Allah lakukan dahulu keselamatannya sementara dan belum jadi realisasi sementara itu artinya belum selesai.
Ya, karena wujud daripada keselamatan itu belum nyata, hari ini sudah nyata. Paham? Jadi berarti kita harus menyadari hari ini bagaimana sukacita yang dialami Maria karena dia sedang melakukan suatu gerakan perubahan yang luar biasa. Makanya dia diberi dengan Roh Kudus. Lalu saya tanya, apakah setelah kita percaya kita diberi Roh Kudus juga? Diberi kan? Diberi. Berarti hati yang sama Allah ini waktunya kamu bisa umat manusia baru menerima Roh Kudus. Dan tapi sekarang kadang-kadang salah paham kita makna Roh Kudus itu. Nah di sini seringkali terjebak makna baru, ya, hingga mereka hanya melakukan yang ada memuja buahnya atau buah dari Roh Kudus, tapi tidak memuja atau tidak melakukan bagaimana Roh Kudus berkarya untuk mengubah hidup manusia lama kepada manusia baru. Jangan sering lupa. Makanya orang, aku bisa melayani semua, tapi masih karakter manusia lama karena dia setengah-setengah memahami Alkitab atau mendengar kata orang. Ya, oke. Jadi sini mereka bilang dengan roh. Makanya setelah dia memiliki komunikasi dengan Allah, Maria memiliki intuisi. Dia walaupun keadaannya hamil, dia percaya Allah akan membackupnya. Bahkan pada saat Yusuf mendengar dia akan mau tinggalkan diam-diam, tapi Roh Kudus datang. Paham? Allah membackup semua rencana pekerjaan besar demi kita semua. Amin. Amin. Sadari betapa luar biasanya Bapak Yahweh. Ragu Yusuf, tapi datang Roh Kudus demi kita. Datang lewat seorang perempuan. Iblis datang lewat perempuan dan menipu si perempuan hingga seluruh keturunan perempuan yang diangkat perempuan berdosa. Makanya Allah yang maha cerdas mendatangkan Kristus dengan cara yang berbeda dengan yang sudah salah. Seperti Adam yang pertama diciptakan hari dia sang benih ditaruh dalam rahim Maria, keturunan perempuan. Amin. Itu hebatnya Allah kita. Itu hebatnya Bapak Yahweh kita. Paham? Semua dilakukan untuk datang siapa? Kristus. Yesus. Seorang manusia Adam kedua. Makanya dia mengalami intuisi ilahi. Oh ya, aku bersukacita nggak apa-apa deh. Meskipun tantangannya jiwaku, badan, pikiran, perasaan remuk redam menghadapi bencana. Bagaimana keadaan hatiku, hidupku hari ini. Tapi luar biasa Allah membackup. Bapak Ibu terkasih, apa implikasinya? Kalau Bapak Ibu terkasih berjalan dalam kebenaran, apapun peliknya masalahmu, dia akan backup kita. Amin. Amin. Karena dia ada di jalan kebenaran. Tapi kalau nggak salah ya jangan paksa dia. Nanti ikut malah kegelapan. Jadi kalau kita punya persoalan, tanya dengan Bapak. Ini salahku di mana Bapak? Kalau aku salah tolong tunjukkan supaya aku tidak melangkah lagi. Kalaupun ini jalan tertutup dan tidak ada jalan, mohon mujizatmu. Amin. Nah, ada orang datang pada saya dalam segala kekacauan usaha. Dia tanya, saya tanya juga dengan Tuhan, gimana cara menyelamatkan? Bagaimana menyelamatkan situasi yang begitu pelik dan bertubi-tubi? Satu yang saya dapat, kalau engkau sudah salah dalam pekerjaan ini, entah apapun sebabnya, tapi di dalam pekerjaanmu ada orang-orang yang ikut makan dengan engkau. Bapak, tolong orang yang ikut makan dalam usaha ini, mereka memperjuangkan perut mereka. Pengusaha memperjuangkan nama besar. Kita bisa dapat hikmat Bapak Ibu terkasih. Oh iya, dan Bapak menolong meskipun tidak mudah. Jadi kita selalu bertanya dan
dan bertanya banyak akan dapat hikmat, dan Allah yang progres dalam setiap perkataan nasihatnya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keperluan kita, akan memimpin hidup kita, Bapak Ibu terkasih, amin. Makanya kenapa Maria dan Yusuf bergerak, ayo bawa bayimu pergi ke sini ya kan, selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Sebenarnya hidup kita pun demikian. Jangan pernah Bapak Ibu bergerak tanpa pimpinan Roh Kudus. Kalau kau percaya kau murid Kristus, amin. Apapun itu, jangan pikir kau selama di Kristus kau suka-sukamu, kau salah. Kau bisa pakai iblis untuk berjejak di sana. Ya, karena orang sering kali berpikir membangun jemaat gampang. Yang penting ada duit, yang penting punya kemampuan, ada pengikut, pandai sudah, no. Selama tidak di dalam gerakan pimpinan Roh Kudus atau Allah, jangan pernah bergerak, amin. Karena di sana nanti iblis yang nebeng. Hati-hati. Makanya kesukacitaan Maria ini begitu dalam, Bapak Ibu terkasih. Dia mengajarkan arti kegembiraan karena Allah juru selamat. Kenapa dikatakan Allah juru selamat? Karena Allah pemerkasa keselamatan. Dia yang memimpin pertama. Makanya perempuan, apa kau lakukan? Iblis, hati-hati. Kan saya katakan di muka bumi Allah, manusia dan iblis. Dan iblis selalu mengacak. Semua rancangan Allah diacak supaya tidak sampai pada tujuan Allah. Tapi Allah yang maha cerdas, Allah yang luar biasa, Bapak Yahweh yang ajaib, tidak dapat dipahami. Amin. Makanya Bapak Ibu terkasih, sadar bahwa engkau memiliki Allah yang sedemikian luar biasa. Jangan terlalu kecil engkau hanya mencari Allah hanya karena sepotong roti, sekeping jabatan, dan rumah mewah. Terlalu kita menghina dia. Amin. Jangan. Saya tapi gak usah kasih. Ya. Hati-hati kita. Banyak orang Kristen hanya mencari jabatan, nama besar. Dan semua pun kalau diberikan gak kita bawa. Karena dia sedang merancangkan keselamatan roh, jiwa, tubuh, pengubahan manusia lama pada manusia batinnya sampai menjadi sempurna dan hidup bersama dia di langit baru, bumi baru, amin. Dan di muka bumi engkau diselamatkan dari setiap keadaan hidupmu, amin. Dalam setiap keadaan hidupmu kau diselamatkan, tidak dibawa oleh kegelapan atau dengan cara kegelapan. Bisnismu, rumah tanggamu, pelayanan kita, pendidikan kita, pergaulan kita, mulut kita pun semua diselamatkan supaya tidak kita melangkah menuju kehendak daging dan kegelapan, tetapi menurut pengurapan rohnya, amin. Itu yang dialami Maria dan Yusuf. Ya, maka sukacita ini di-backup oleh Sang punya segalanya ini, pemilik jagat raya. Halo, kapan siapnya? Dan kita semua adalah umat tebusan, miliknya, amin. Seharusnya kita lebih bergembira dari Maria dan Yusuf, karena realisasi daripada apa yang Allah wujudkan dalam Lukas 1 sudah kita alami. Amin. Kristus sudah menebus kita, sudah punya Roh Kudus, sudah punya firman, sudah. Ini yang harus sadari Bapak Ibu terkasih. Nah, makanya sekarang kita implikasi ke hidup kita. Ya, kita implikasi ke hidup kita. Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kita melihat Maria memiliki hati dan roh yang bersih. Makanya dia bisa mengandung benih ilahi. Kalau benih itu adalah firman, firman itu adalah kehidupan. Ternyata kan gak dalam diri kita sudah, ya kan? Firman adalah roh dan kehidupan yang diungkapkan oleh Kristus, berasal dari Bapa Yahweh. Berarti di dalam diri kita bukan saja ada roh
Allah, tapi ada benih kehidupan Allah. Bagaimana benih dan roh ini bisa hidup, tapi harusnya pikiran dan perasaan kehendak kita mengalami pengubahan. Nanti kita nggak bisa diubah sama seperti tadi anak kecil dikasih mobil dan jajan yang besar. Seperti untuk anak 17 tahun, dia habisin tuh uang, dia sebar-sebarkan mobilnya, mungkin kasihkan ke orang, nanti nggak bisa pakai. Paham? Sering kali kita tidak sadar kesalahan kita karena kita tidak dewasa dan tidak siap menerima berkat yang begitu besar. Dan kita tidak mau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita hanya mau dengar kata orang. Kata orang kita dengar boleh, Bapak Ibu terkasih, sangat boleh. Tetapi tetap Anda baca Alkitab dan pimpinan Roh Kudus supaya Anda mendapat kebenaran yang sejati. Amin. Amin. Supaya landasan itu menjadi lengkap dan kokoh. Ya, makanya itu kita bisa. Dan manusia bisa mengalami kedukaan, jiwa bisa ngelongsor, jiwa bisa berduka, bisa Bapak Ibu terkasih. Tapi kenapa bisa bergembira? Karena dia mengatasi segala keadaan. Ya, manusia juga punya emosi. Emosi bisa nggak stabil karena jiwanya labil, emosinya juga stabil juga. Hari ini puji Tuhan, besok sumpah serapah. Hari ini puji Tuhan, besok tipu orang. Hari ini puji Tuhan, besok bohong, nggak jujur. Gak bisa. Itulah karena kita bercampur antara jiwa dan roh, belum terpisahkan, kata Ibrani 4:12. Karena masih tercampur. Disinilah tanggung jawab para umat perjanjian baru. Tanggung jawab itu bukan hanya tentang hidup kita, tapi bagaimana hidup kita diubah menjadi kodrat manusia lama yang penuh dengan kelicikan, menjadi manusia berkodrat baru yang tulus murni dan hatinya suci hingga Allah bisa menaruh hatinya dan pikirannya bahkan rohnya dalam diri kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Ya, bisa kita mengalami kedukaan, makanya emosi kita nggak stabil. Coba kita baca contoh penyanyi lama 1 Samuel 30 ayat 6 atau Ayub 30:16. 1 Samuel 30 ayat 6, Bapak Ibu terkasih. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya. 1 Samuel 30 ayat 6. Masing-masing karena hati hatinya pedih, ya. Karena anak laki-laki dan perempuan, tapi Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan, pada Yahweh Allah. Jadi Allahnya, jadi jiwa seluruhnya mengalami kepahitan. Kita bisa pahit. Latar belakang kita hari ini yang belum terjamah Injil dan menerima Roh Kudus dengan total, sering dilatarkan oleh masa pahit, masa kecil yang kau alami. Tanpa kau sadari, kalau kau tidak mengubahnya, kau akan bawa sampai ke gereja. Apapun itu bentuknya. Kalau kau lihat orang tua egois, arogan, kau akan kembali ke sana. Kalau kau tidak memahami Injil, kalau kau tidak mau mengalami pengubahan, latar belakang, hati-hati. Mari kita selesaikan masing-masing. Mari kita minta Roh Kudus mengoreksi siapa kita. Siapa kita hari ini, itu latar belakang masa kecil kita. Siapa yang mendidik kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itulah kita. Ini sama yang dialami. Persoalan terjepit, meskipun dia tahu Allah memilihnya. Tapi persoalan hidup seperti pahit, artinya itulah manusiawinya. Tapi bukan ketinggal dalam kepahitan, kita terus keluar. Amin. Karena orang yang pahit hati, emosi yang gak stabil, itu selalu bikin masalah pada terkasih. Baca Ayub 30 ayat 16. Ayub 30 ayat 16. Sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Kenapa? Karena dia mengalami proses oleh Allah. Sampai dia berpikir, engkau itu Allah yang pencipta aku nih loh, bentuk yang kau buat manusia. Engkau mau injak-injak, kau mau hancurkan, kau mau apapun suka-sukamu ya Bapak. Terserah kenapa kau berperkara dengan aku. Memang kau selalu benar. Itulah karena Ayub belum mengerti. Maka hidupnya pahit, dia menyalahkan Allah.
masalah dengan keadaan yang dialaminya, padahal Allah punya rancangan yang baik atas hidupnya. Ingat, dan kita sering kali begitu. Makanya jiwa kita bisa memuliakan Allah total. Kita bisa memuji Tuhan di gereja, pulang suka serapa, pulang kita marah-marah, pulang kita benar nggak tadi ya saya dengar firman, karena ada ragu. Kita kembali lagi ke pola lama. Itulah manusia lama. Dia berjuang untuk kita tak lama, jangan dibarui supaya kita milik dia. Sadari Bapak Ibu terkasih, ini tanggung jawab kita semua, amin. Termasuk saya. Hidup dengan diri saya. Ya. Ayub 7 ayat 11. Coba dengar. Ayub 7 11. Ini penyanyi Bapak Ibu terkasih, ini gambaran bagaimana. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Paham? Orang yang punya masalah, hatinya pahit, emosinya kacau balau, mulutnya nyerocos seenaknya tanpa sadar. Di dalam kesesakan mengeluh kepedihan hatiku. Halo? Padahal kita diajarkan untuk diam. Tutup mulut. Tapi kita nggak tahan, meledak dulu, baru lega. Dan setan ketawa. Allah berduka. Ini gambaran, padahal Ayub sedang diproses apa? Jadi mari kuasai diri kita. Mungkin Bapak Ibu terkasih bisa kejar harta kekayaan dengan sukses berhasil. Tapi sering tidak semua orang mampu mengendalikan dirinya dan emosinya. Hati-hati. Buat apa kau punya segalanya kalau jiwamu binasa? Buat apa kau punya segalanya kalau engkau emosimu dikendalikan kegelapan? Meskipun terlihat baik-baik saja. Kenapa? Kita tidak bisa memuliakan Allah dengan jiwa dan roh yang benar, karena kita masih tersandra dengan pola lama, hidup lama. Makanya hati-hati Bapak Ibu terkasih. Tidak akan mungkin kita ada di dalam kegerakan Allah. Ya, kita tidak mungkin jiwa kita mengalami kesucian, pasti pikiran kita kotor dan najis, hasil juga najis dan kotor. Tidak mungkin kita mendengar firman Allah. Makanya seringkali yang abal-abal kita terima suka, yang serius enggak benar. Itu karena jiwanya dia menolak, karena ada spirit gelap dalam dirinya. Tanyakan dengan diri masing-masing, yang lain orang lain. Tanyakan, saya kembali dengan diri saya. Kita mau jujur dengan Alkitab. Ada roh kudus di dalamnya, ada kehidupan Allah yang bangun di kita, Bapak Ibu terkasih. Ya, ayo kita sungguh-sungguh. Makanya kita perlu Allah menyucikan jiwa kita. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 21 dan 22. 1 Petrus 1, 21 dan 22. Karena kamu telah menyucikan jiwamu, kepikiran, perasaan dan kehendakmu. Benar ya? 1 Petrus 1, 21. Dapat? 1 Petrus 1, 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakan sehingga imanmu memperoleh pengharapan. Ya, tertuju kepada Allah. 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudara yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dari segenap hatimu. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain, selalu punya syarat. Kalau orang cocok dengan saya, kalau enggak, no. Itu karena kita masih daging. Satu mengatakan. Tapi sudahkah kita hidup dalam kuasa? Baca 21. Kita tidak akan mungkin, karena kita masih daging, Bapak Ibu terkasih. Kita masih berpihak. Aku suka dengan A, dengan B nggak bisa. Dia sayang dengan aku, senang dengan aku, cocok dengan dia, nggak bisa. Itulah daging. Benar menurut kita berjalan dengan Tuhan. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu, pengharapanmu tertuju pada Allah. Apa arti kata ini? Dia tahu iman dalam kebangkitan.
Iman yang mematikan manusia lamamu, kodrat dosamu, dan kau bangkit sebagai manusia baru. Pengharapan iman kepada Allah, meskipun realisasinya tidak mudah, tapi kau hidup dalam kebangkitan, percaya dengan janji seperti dikatakan pada Maria. Aku percaya dengan janji Allah, aku percaya dengan perkataannya, walaupun dia menerima buah kandungan tidak mudah. Aniaya kematian selalu menyerangnya, tetapi terjadi iman dalam kebangkitan. Artinya tidak ada kebangkitan tanpa mati daging. Makanya 22 ulangi lagi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada saat engkau matikan dagingmu, engkau bangkit dalam kehidupan baru, engkau menyucikan dirimu dalam ketaatan pada kebenaran, bukan versi kata-kata Alkitab. Amin. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, tidak beda-bedakan. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dan segenap hati. Kalau Bapak Ibu terkasih punya Roh Kudus dan hati Bapa, Anda akan memiliki kasih yang tidak membedakan. Amin. Nah, kalau tidak, mungkin masih belum sempurna, tapi tidak apa-apa. Kita berproses. Biarlah firman ini boleh mendidik kita, amin, dan mendidik saya. Ini penting sekali, ya. Kalau kita ingin demikian, makanya karena Maria dalam kondisi yang demikian, kita baca apa yang dikatakan oleh Paulus 2 Korintus 3 ayat 6 dan 9. Ya, jadi kita tuh begitu mengarahkan pada kita, dan kita hidup 2 Korintus 3 6 sampai 9. Ialah membuat kami, ini kan Rasul Paulus mengatakan, kami jadi pelayan dan suatu perjanjian suatu pelayan dari suatu perjanjian baru, dan yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari berarti kalau Roh itu sudah tinggal dalam diri kita, hukum itu ditulis sesuai dengan keperluan, ketentuan kita, perjalanan hidup kita, persoalan kita, apapun dalam rumah tangga, dalam perusahaan, dalam pelayanan, dalam apapun, Dia akan menulis dan mengatur kita. Amin. Setiap orang yang tidak ada hukum yang tertulis di Roh. Bagaimana kalau saya, Tuhan, aku sekarang ada uang, aku punya tanah, Tuhan, ada banyak jiwa, saya mau melayani, ada banyak sudah, Tuhan. Kalau Tuhan tidak sudah, jangan lakukan. Amin. Apapun fasilitasnya, Ibu bisa menyamar di sana. Jangan bergerak tanpa pimpinan Roh Kudus. Meskipun kau dikatakan orang Papa, no, sementara Papa di muka bumi, tapi kau sedang dipersiapkan untuk hidup dalam kekekalan. Makanya orang yang hidup dalam Roh, matikan dagingmu, matikan ambisimu, matikan dan lepaskan semuanya, dan itu tidak mudah. Saya berkata juga tidak mudah saya lakukan, tapi kita harus menyempedang mata Tuhan. Saya juga kenal dengan firman ini, tapi kita punya pengharapan bahwa Sang Firman yang menulis dalam hati kita, Roh itu adalah ukiran dari tulisan perkataan Allah yang mengukir di batin kita. Dan hukum tertulis itu mematikan di sementara. Apa artinya? Kalau perjanjian lama itu sudah sempurna, nggak ada perjanjian baru. Amin. Artinya belum selesai. Kenapa mematikan? Karena tidak ada orang yang mampu mencapai hidup kodrat ilahi. Tidak ada. Semua begini. Ada beberapa, termasuk seluruh jagat itu beberapa orang, karena duka dan gagal dia sebagai pribadi yang punya segalanya. Makanya dengan rancangan dan pikiran yang maha cerdas, dia merancangkan buat kita. Makanya sekarang aku membahas hukum yang tertulis, yang tidak tertulis di hati kita. Roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan ini kita kan bingung tuh. Yang ada di Roma 8 ayat 1 dan 2. Bagaimana kita hidup dalam Roh? Bila
bila kita di dalam Kristus berjalan menurut roh, tidak berjalan dalam daging, ya kan? Ya baca Roma 8:1 dan 2. Tapi Roma 8:1-nya harus lengkap. Setelah itu roh kehidupan yang membangkitkan Kristus, yang sudah mengalahkan dosa dan maut, dan sudah mengalaminya, itu juga bagian yang ada pada kita. Tapi bisa nggak kita mematikan daging, membuang emosi lama kita, membuang pertama kita, dan menerima kehidupan Allah? Ya, demikian ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Itu masih koma. Ada tambahannya, nanti Bapak Ibu bersaksi, saya sudah berulang-ulang mengatakan seperti ini. Bila tidak berjalan menurut daging, tapi berjalan menurut roh. Ayat 2-nya, itu roh yang memberi hidup tadi, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Roh itu yang membuat Kristus mati dan bangkit, yang diberikan Kristus. Aku menghapuskan roh. Ingat, Roh Kudus membawa kehidupan Allah, karena Roh Kudus adalah rohnya Allah. Paham? Wow. Hari ini Bapak Ibu terkasih, ingat teman saya bilang cara waktu di Natal, minta dengan Tuhan roh kehidupan tinggal dalam hati ini untuk bawa kita hidup dalam kebangkitan, di dalam kehidupan rohani dengan mematikan daging setiap hari. Itu yang kita minta. Jadi jangan campur aduk. Sebentar puji Tuhan, sebentar suka serata, sebentar baik-baik, besok-besok gak stabil emosinya. No. Sebenarnya kalau kita lagi mau marah-marah emosi, tenang dulu, tanya, ada apa dengan saya, Bapak? Tolong dong. Gitu sebenarnya, bukan dihembuskan. Tapi karena sudah terlanjur dikuasai oleh hidup manusia lama, kita gak kontrol. Paling, nyesel ya, baru nyesel, tapi setelah bikin perkara. Nah, makanya kita diantisipasi pengajarannya. Allah tidak lagi menulis hukum di luar, tapi di dalam. Dia memperingatkan, memberikan banyak cara, aturan, dan peringatan-peringatan yang diberikan dalam batin kita, Bapak Ibu terkasih, supaya kita tidak nyerocos asal saja. Ya, ini perjuangan yang tidak mudah. Ya, 2 Korintus 3 dari 6-9 saya kembali. 2 Korintus 3 ayat 6 dan 9. Dua Korintus 3 Nah, ini kan ini nanti kita sambung di ayat hari 1. Ayat 7, pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf dan lobat. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu dia diberikan. Ini yang gambar gini, ayat 7. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf dan lobat. Itu dia katanya luar biasa. Apa yang dialami Musa, sampai wajah Musa bercahaya. Tapi toh itu belum sempurna. Paham? Walaupun dalam hukum lama Allah ada di sana, muka Musa bercahaya begitu, dan itu membuat orang-orang Israel wow. Maka dikatakan betapa mulianya pelayanan kemuliaan yang datang dari era perjanjian baru yang dibawa Kristus lewat terhukum roh kehidupan. Amin. Itu Bapak terkasih. Sebenarnya buat perjanjian baru hari ini yang sudah penuh Roh Kudus itu bergerak di sini. Ya, ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh hari ini. Yang dialami oleh Maria dan Yusuf, Zakaria dan Elisabet, yang mempersiapkan
Yohanes Pembaptis untuk menjadi pembuka jalan bagi Kristus. Maria dan Yusuf mempersiapkan Yesus menjadi juru selamat penebus. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang lebih kepada kebenaran. Makanya kita dijadikan langit baru, bumi baru. Sekian, Tuhan berkati. Amin. Nah, jadi mari kita bertahan. Ya Tuhan, di dalam kemuliaan kita bisa mengatakan begitu karena Bapak Ibu sadar hidup kita. Amin. Menerima Roh Kudus. Ayo kita bangkit. Ya, kita bisa dijadikan doa kita, Bapak Ibu terkasih. Gembala sinode kita bukan sembarangan. Ya. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalammu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalammu. Coba hayati kata-kata itu. Mulai dari awal, Pak. Silakan. Firman-Mu, waktunya Kau Tuhan menjamah mereka semua. Lawan setiap kami Bapa di surga. Amin. Lebih lagi sungguh-sungguh angkat aku ya Tuhan. Setiap dosa dan pelanggaran ku harus tinggalkan semua. Bantu komitmen kami ya Bapa bersama waktu itu dapat pada kami. Hanya dengan hidup tak berjalan
benar-benar menjadi kerinduan. Dan ucap syukur ya Bapak Elohim Yahweh buat kesempatan pada saat siang hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman. Ingatkan kami ya Bapak, bila kami sering sekali berjalan tanpa mempedulikan perasaan, biarlah ya Bapa dalam setiap aktivitas hidup kami benar-benar selalu mempertimbangkan perasaan, mempertimbangkan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami dalam keselamatan ini ya Bapa, sehingga kami benar-benar kokoh untuk meresponi keselamatan daripada-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa keselamatan yang telah Kau berikan untuk menarik kami benar-benar dari lumpur dosa, agar kami tidak lagi bermain-main dengan dosa. Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat melepaskan kehidupan lama kami. Kami tahu ya Bapa, tidak mudah melepaskan kodrat dosa yang sudah melekat dalam daging kami. Sebab itu ya Bapa, kami memohon dan sangat memohon untuk kami dapat melepaskannya. Bantu kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami selalu mencintai kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat kami, para anak-anak-Mu, GSKI Jemaat Bentong. Berikan kami kesatuan hati ya Bapa, bergandeng tangan, untuk kami dapat selalu hidup berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama putra Tuhan Yesus Kristus, inilah doa seruan kami. Haleluya, amin. Pujian sangka dulu. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya pengumuman. Hari Rabu 31 Desember ada ibadah tutup tahun di gereja pukul 7 malam. Untuk pelayan WL Ibu Uli, singer Saudari Yohan, Saudari Tasya, dan Saudari Mia. Hari Minggu tanggal 4 Januari, ibadah anak sekolah minggu pukul 7.30 atau setengah 8 pagi, dan dilanjutkan ibadah raya pukul 9.30. Untuk pelayan minggu depan, WL Ibu Okni, singer Saudari Monik, Saudara Arga, Saudari Eja, dan Saudari Novira. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus berkati kita semua, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Nanti Bu Berta tutup di dalam doa. Setiap waktu dimanapun berada,
bukanlah sukacita yang mudah dilewati. Karena sejak dia menerima benih, tantangan demi tantangan dalam kehidupan, di era awal perjanjian baru, terus membawanya untuk menggenapi rencana Bapa. Demikian kami Bapa di surga sebagai umat yang sudah ditebus. Ada banyak masalah persoalan yang kami hadapi. Persoalan rumah tangga, usaha pekerjaan bisnis kami, pekerjaan pelayanan kami, segala sesuatu yang tidak terungkapkan Bapa yang tahu. Biarlah sukacita itu tetap ada dan Bapa tolong segala situasi yang sedang kami hadapi Bapa. Kami percaya kedaulatan-Mu atas kami ada. Kalaupun ada jalan dan langkah yang salah kami lakukan, jika kami mengalami persoalan ini Bapa di surga, tolong ampuni dan tunjukkan kami jalan untuk memulihkannya. Jangan lepaskan kami dari pimpinan-Mu ya Bapa. Jangan lepaskan jemaat-Mu dari setiap rancangan-Mu atas mereka semua. Kami percaya pertolongan, penyertaan, segala sesuatu Tuhan backup hidup kami, usaha pekerjaan kami, perdagangan kami, bisnis kami, tanah, ladang, ternak kami, apa yang punya kami kerjakan, baik kami sebagai seorang ahli dalam kemampuan apa yang Tuhan berikan, bahkan apa yang dimiliki setiap kami Bapa di surga, Engkau sudah berikan, biar kami mampu mengelola dengan benar Bapa, berdasarkan apa yang Kau inginkan. Kami percaya berkat-berkat itu ada pada setiap kami, baik kami para mahasiswa Bapa di surga, anak-anak pelajar dari TK sampai semuanya, bahkan kami orang-orang tua dan semua jemaat Tuhan, biar Engkau membackup dan menyatukan kami terus bersama Engkau. Mampukan roh, jiwa dan tubuh ini dan batin ini menaklukkan langkah dan rancangan-Mu Bapa, supaya kami diselamatkan dari setiap persoalan dan persoalan yang kami hadapi bersama dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami tahu tangan-Mu tidak kurang panjang menolong kami, tapi kiranya dari tangan itu menolong. Tahirkan kami, layakkan kami. Kami menyucikan roh, jiwa, tubuh dan batin ini oleh kuasa darah Putra-Mu, dan buat kami berhenti melakukan yang salah, dan buat kami berpaling pada jalan yang salah. Dan bila kami sudah ada di jalan-Mu Bapa, tuntun kami, meskipun jalan itu sempit, gak ada orang di sana Bapa, jalan itu sepi Bapa, tapi bawa kami pada jalan-Mu. Kami bukan memberi atau minta penilaian manusia. Kami hanya mau menyenangkan perasaan dan menuruti perintah-Mu seperti putra-Mu yang taat sampai mati. Terima kasih. Terlalu banyak kasih dan kebaikan Bapa Yahweh atas hidup kami dan umat-Mu. Engkau memberkati kota bangsa kami, setiap kami semua dirawat, dijaga oleh kebaikan-Mu Bapa. Buat kami tetap dalam sukacita meskipun kami ada di lorong-lorong kegelapan, karena jalan itu memang harus kami lewati. Buat kami kuat Bapa di surga. Buat kami boleh menang bersama Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah ini. Dan jangan lupa Tuhan, kami juga mohon berkat kesembuhan batiniah, kesembuhan lahiriah, kesembuhan emosi kami, kesembuhan dari tekad kami yang salah. Mari tolong bersihkan kami dari tekad dan kehendak yang salah, tapi kehendak-Mu yang menjadi atas kami. Kami akan akhiri ibadah dan pulang masing-masing, atau kami menanti waktu dan kapan kami harus melanjutkan pola kami. Engkau yang memberkati kami. Kami mengangkat tangan kami ya Bapak Yahweh. Jemaat PSKI Bentok yang dikasih Tuhan, dan setiap mereka yang mendengar dan bertekun di dalam firman, diberkatilah Engkau oleh Bapak Yahweh dalam segala hal, roh, jiwa, tubuhmu dan semuanya diberkati seluruhnya, pekerjaan usaha, bahan pelayanan, bahkan rencanamu dalam berkatnya, asal kau taat
taat dan peka mendengar suaranya. Berkat menjadi bagianmu hari sampai selama-lamanya, dan percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Senantiasa berkat menjadi bagian orang-orang yang setia dan suci hatinya. Terima kasih Bapa, berkat pertolongan, penyertaan kasih karunia-Mu telah menjadi bagian kami, dan kami telah menerimanya. Sama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Macet jalan Haji Ija kalau bos